Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian Fiqhu Bulughil Maram. Hadis ke 539, yaitu tentang ta'jiluz zakah, mempercepat zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu an, dari Ali radhiyallahu an, annal Abbasa radhiyallahu anhu sa'alan nabiyya. Abbas, paman Nabi, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ta'jili sadaqatihi, bertanya tentang mempercepat zakat qabla an tahilla, sebelum waktunya. Farakhasa lahu fi dzalik, lalu Rasulullah meringankan hal itu. Apa kandungan hadis? Idza balaghal malu nisab wa hala 'alail haul, apabila harta sudah mencapai nisab, ya, dan sudah 1 tahun. Jadi ketentuannya ada 2, nisab dan haul. Nisab itu kadar yang dikehendaki, haul itu sudah cukup 1 tahun, berumur 1 tahun, ya, sejumlah itu. Lam yajuz taqdimu zakati qabla bulughun nisab, tidak boleh kita mendahulukan zakat sebelum sampai nisabnya. Belum nisab nggak boleh, tapi kalau waktunya boleh, ya. Jadi nisab itu adalah jumlahnya, haul itu waktunya. Jumlahnya sudah terpenuhi, cuma belum waktunya, boleh. Li'annahu lam yujad sababu wujubi, karena tidak ditemukan sebab kewajibannya. Jadi harta wajib zakat itu kalau tercapai batasnya. Falam yajuz taqdimuha, tidak boleh mendahulukannya. Lakin idza malakal muslim an-nisaba, tetapi jika seseorang mencapai nisab, jaza taqdimu zakati qabla haulan, boleh mendahulukan zakatnya sebelum tercapai 2 tahun, ya. Qabla haulani, al haulah li hadzal hadis, berdasarkan hadis ini. Wali anna zakat hakul mal, karena pada zakat itu ada hak harta. Jadi artinya seseorang sudah tercapai ini nisabnya, ya. Contohnya 85, setara dengan 85 gram emas sudah tercapai. Kira-kira harta ini tidak akan berkurang dari jumlah itu. Jatuh temponya, contohnya Agustus, kita keluarkan Juli, itu boleh, ya. Tapi kalau belum tercapai 85, setara dengan 85 gram emas, ini tidak boleh kita keluarkan, karena belum wajib. Tapi kalau sedekah boleh. Wali anna zakata hakul mali, karena zakat itu hak harta. Wa ujjilat ila akhir haul li rifqi, dan ditangguhkan sampai akhir haul, ya, karena bentuk rifqun, bentuk kasih sayang. Fajaza ta'jiluha qabla tahilla, maka
qablal mahilla, maka boleh didahulukan sebelum waktunya. Kaddain al muajjal yajuzu ta'jilu, seperti hutang. Ya, hutang jatuh temponya Agustus, ya, kita bayar Juli. Ya boleh. Cuma kalau di dunia administrasi itu akan error. Ya, contohnya kita harusnya angkanya belakangnya ganjil 723 contohnya. Kita masukkan 722, itu bisa error itu nanti. Jadi harus pas. Ya, kalau di dunia administrasi kita berniat ngelebihin, kalau di administrasi itu sebaiknya jangan. Kalau kita ngangsur, ya, ngangsur menggunakan bank contohnya, walaupun itu sebaiknya tidak ya. Kita menggunakan bank itu jangan sampai angkanya beda, itu kan ya. Kalau beda nanti dia melayang-layang kemana-mana, itu kita harus komplain lagi. Oh, saya ngasihnya sekian, aduh, pokoknya panjang. Wa kafaratul yamin ba'da halafiha wa qabla al-hanath wa diyatul qatli al-khata tuhibu salas sanawat fayajuzu ta'jiluha. Waradat isyaratun lidha fi sahihain, ada isyarat dalam sahihain li'anna ta'jilah hasala ba'da wujubi sabab. Yang penting tadi sudah tercapai nisab tuh, sudah ada sebabnya. Tapi kalau nisab belum tercapai, ya ini tidak wajib. Wa huwa milkun nisab, nah itu sebabnya tuh wajib nisab. Lakin ta'akhara syarat wa wal haul. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, amma ta'jilu zakat amain wa aktsar fa fiha aqwal. Bagaimana kalau kita double? Ya, mestinya jatuhnya Agustus, selain kita bayar di bulan Juli, kita sekaligus 2 tahun. Tahun depan udah kita bayarin. Ini terjadi perbedaan pendapat. Wa wajhani inda Syafi'iyah, menurut Syafi'iyah juga 2 wajah. Wal asah indahum ala tu'ajjal li amain wa aktsar. Menurut yang sahih menurut mereka, jangan di double lebih dari 2 tahun. Ya, jadi kalau kira-kira kita punya harta permanen segitu-gitu aja, kita boleh mendouble tapi hanya sebatas 2 tahun. Karena boleh jadi kepemilikannya hilang. Ya, ternyata tahun depan kita dipanggil Allah, kan bukan kita punya kita lagi. Jadi kalau kita mendahulukan itu kan berarti kewajiban yang akan datang kita tarik ke sini. Ya, Islam tidak menginginkan kita mempersulit diri sebenarnya. Udah per tahun aja. Kecuali kalau flat ya. Kalau flat segitu-gitu aja, paling banyak 2 tahun. Li'annaha zakatun latan aqid haulaha, karena waktunya itu tadi kan harus ada waktu dan jumlahnya terpenuhi tapi waktunya belum, itu belum wajib. Falam yajuz taqdimuha, maka tidak boleh mendahulukan zakati qabla ayyam likan nisab, seperti zakat sebelum tercapai nisab. Nisabnya 85, baru 70 kita udah bayar, ini tidak wajib. Ya, jadi dalam Islam juga tidak mempersulit pemilik. Zakat itu harus kita yang mengendalikan. Itu pernah diajukan sih. Setahu saya pernah diajukan supaya zakat orang Islam di Indonesia ini ditangani oleh badan amil zakat. Itu pernah dianulir oleh pengadilan tata usaha negara apa gitu. Jadi hanya kewajiban pajak saja. Zakat itu mau-mau kita, sifatnya pribadi. Jadi kita tidak wajib menyerahkannya kepada badan amil zakat. Tidak wajib. Cuma sekarang ini ada aturan-aturan begitu, pemerintah curiga terhadap pergerakan harta umat Islam. Terhadap pergerakan umat Islam ini suka ada kaleng tuh, kotak-kotak itu. Kotak, ya, entah itu di rumah sakit, entah itu di, ya toko-toko lah suka ada pembangunan masjid mana gitu, yatim piatu. Itu siapa yang mengendalikan, siapa yang mengawasi? Nah, ini takut disalahgunakan. Pemerintah curiganya begitu, makanya tidak boleh.
Belakangan kan nggak ada kan, praktis berkurang kan. Nah itu Pak, jadi kita tidak, dulu ada restitusi Pak. Dulu ada, pertama diajukan tuh ada restitusi. Kalau kita bayar, mau bayar pajak, kita kurangi dulu. Saya wajib zakat segini, saya udah bayar, ada kwitansinya ke masjid mana. Itu bisa dikurangi dulu. Jadi zakat itu tidak menjadi undang-undang. Kewajiban zakat buat muslim itu belum menjadi undang-undang. Tapi pembentukan badan amil zakat boleh. Tugasnya itu untuk ngawasin itu. Jadi kita nyumbang itu, aliran dananya itu harus diawasi oleh pemerintah. Curangnya begitu. Ya sudah, kita milih sendiri aja lah. Kalau begitu caranya. Jadi kalau lewat rekening sama dengan begini sekarang, pemerintah itu gini, apa ya namanya, orang itu kalau punya benda bagus kok pajaknya kurang gitu. Dia punya kepemilikannya banyak, beli lagi, ini kok pajaknya nggak sesuai dengan pengeluaran, itu dicurigai. Sehingga ditanya, sekarang banyak ditanya. Orang mau ngambil uang sendiri, itu ditanya. Sama dengan kita store uang banyak, dari mana? Takut itu money laundry. Takut pencucian uang. Hasil nyolong, terus dimasukkan ke bank. Kan bank mah nggak tahu apa-apa kan. Tapi tetap diberi pengawasan. Makanya kaitannya sekarang, orang yang buka rekening harus ada NPWP. Ya kan? Maka masa nabungnya segitu pajaknya nggak ada? Ini yang dipertanyakan. Al-amwal allati yajuzu ta'jil fiha ya zakatun naqd wal mawashi. Harta yang wajib, yang boleh ya, harta yang wajib didahulukan adalah zakat naqd. Naqd itu logam, emas dan perak. Dan mawashi, ternak. Wa amma tijarah, adapun tijarah, dagang, fa yajuzu ta'jilu zakat fiha bandal bad'i bil tijarah. Maka boleh mendahulukan zakat setelah dagang. Ini menjadi kontroversi tentang dagang ya. Kalau kita dagang satu warung itu nisabnya itu harga barang. Kita dagang nih, katakannya barang saya segede pengimaman ini nih, ya, barang-barang yang kita warung lah. Maka nisabnya itu harga barang, bukan hasil penjualan, bukan. Menurut Imam Syafi'i ya. Jadi harga ini, sementara kita keuntungannya boleh jadi nggak nyampe dalam setahun. Tadi itu zakat itu ditentukan oleh batas dan haul setahun. Kalau kita punya harta 85 gram emas setahun nggak kurang, itu baru bayar zakat. Tapi kalau berkurang tidak. Contohnya kita punya 70 gram atau 80 gram, nyaris 5 gram lagi nyampe, lalu hajatan, anak nikah, kan? Nah, otomatis berkurang lagi jadi 50 contohnya. Ketika sampai setahun cuma 50 gram, berarti enggak. Ya singkatnya zakat itu harus terpenuhi dua hal. Punya 85 gram emas, ya permanen selama setahun. Kalau dalam menuju setahun itu berkurang, maka nggak wajib. Nggak bisa yang dulu sudah disetorkan ditarik, nggak bisa. Saya sudah daftar haji 25 juta, kan belum berangkat tuh, lalu direken, nggak bisa, itu udah berkurang. Kan sudah setor itu, berarti kurang. Nggak bisa dihitung itu, nggak dijadikan hitungan. Contohnya, saya katakanlah emas itu 1 juta aja, sekarang sudah 1,7 ya. Katakanlah harga segram emas 1 juta, berarti 85 juta. Saya serahkan 25 juta, kan belum berangkat tuh.
Ini nggak bisa ditarik lagi, nggak bisa dijadikan bahan zakat karena udah berkurang. Jadi Islam itu tidak memberatkan, sama dengan kita utang. Kita ngutangin orang 25 gram, kan itu nggak di tangan. Jadi kalau dikumpul dengan utang itu sampai mah 85. Tapi karena itu nggak ada di tangan, Islam tidak mewajibkan. Ya, begitu di tangan, pokoknya bisa dicairkan di tangan kita, baru itu. Atau katakanlah kita ngutangin 100 gram, kan cukup tuh. Tapi nggak di tangan, nggak bisa kita cairkan, itu nggak wajib. Karena itu masuk piutang. Kalau karena belum paham, ya itu inna sina au akhtana, Allah sudah mencabut. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtana, ya Tuhan, janganlah engkau hukum kami kalau kami lupa dan keliru. Sudah dicabut itu. Tapi kalau nggak mau tahu itu, nggak pahamnya seumur-umur. Makanya ada orang bilang, udahlah lebih baik bodoh aja lah. Jadi sholat nggak wajib, zakat nggak wajib, haji nggak wajib, karena kan nggak ngaji. Ya, sholat wajib itu bagi yang ngaji. Yang nggak ngaji mau nggak wajib, kan dia nggak paham. Berlindung di kebolehan itu nanti akan dihukum oleh Allah. Yang keempat, yustarat li sihati tanjili zakat baqaul malik ahlan li wujubi zakat alai ila akhir haul. Jadi di sini disyaratkan kebolehan mendahulukan zakat, ya. Orang yang berzakat itu masih memiliki harta itu. Jadi masih di tangan. Bisa dicairkan. Tapi kalau tidak dicairkan, seperti tadi diutangin orang, sangkut ya, karena kita join dengan orang, itu nggak wajib zakat. Sebab dari mana dia mau membayar uangnya dipakai orang lain. Wa baqaul mal muzakki anhu ila akhir haul, dan begitu juga masih ya tetapnya harta muzakki anhu, orang yang berzakat, sampai akhir haul, sampai tiba waktunya. Wa baqal qabid bi sifati istiqaq ila akhir haul, dan begitu juga orang yang nerima masih ada. Jadi kira-kira yang kita kasih masih hidup, kan susah itu ya. Makanya lebih baik on time saja. Jadi kita boleh mendahulukan zakat sepanjang nanti tiba waktunya yang nerima itu masih hidup. Kan susah kita memprediksi orang. Nisabu fidah wal ibil wan nahar wa tamar. Nisab, sekarang nisab perak, onta dan tamar, ya. Tamar kurma. Dari Jabir radhiyallahu an, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an Rasulillah, dari Rasulillah qala laisa fima duna khamsi awak minal warik sadaqatun walaisa fima duna khamsi daudin minal ibil sadaqah walaisa fima duna khamsa ausukin minat tamar sadaqah. Dari Jabir, Rasulullah bersabda, tidak ada zakat ya pada harta yang kurang dari 5 uqiyah. Ini untuk perak. Tidak ada zakat pada harta yang kurang dari 5 ekor onta. Ya, onta itu kan mulai wajib 5 ekor, tapi bukan 1 ekor yang dikeluarkan. Ya, cuma ini anaknya. Tidak ada zakat di bawah 5 ausuk dari tamar. Ini istilah-istilah timbangan yang kita jumpai di zaman Nabi. Uqiyah itu apa? Awak itu bentuk jama dari uqiyah. Uqiyah adalah nama 40 dirham. Dirham adalah koin perak. Koin perak. Beratnya dirham itu 2,975 gram. Ya, sedikit lagi 3 gram. Ya. 2,975 itu namanya dirham. Kalau dinar 4,25. Emas. Kalau itu perak
ya, kayak kayak logam itu, uang logam recehan. Nah, itu jumlahnya 200 dirham. Ya, baru wajib zakat. Dengan demikian kalau dihitung berapa keseluruhannya, dirham wajib dikeluarkan apabila tercapai 595 gram. Berarti setengah kilo lebih ya. 6 on berarti. Kalau kita punya perak 6 on, nah itu baru keluar zakat. Zakatnya berapa? 2,5%. Harga pada saat ini perak 1 gram, ya, ini menurut catatan ini yang saya baca, perak hari ini 17.898. Sementara emas sekarang 1,7 juta. Emas. Jadi antara perak dan emas berapa kali tuh? Harganya 17.000, yang satu 1.700.000. Berapa selisihnya? 17.000, nolnya ada 3. 1.700.000, nolnya ada 5. Kurang aja 3. Berarti antara 1.700.000 dan 17. 1.000 berarti ya. 100 ya. Berarti 1 berbanding 100. Perak itu 1, emas itu 100. Padahal emas dan perak itu tambangnya sama. Jadi setiap orang menggali emas pasti ada peraknya, jumlahnya lebih banyak. Ya, sama dengan minyak tanah, solar, premium, itu kan satu galian, cuma dari sisi saringan saja kan. Nah itu. Jadi emas itu lebih berharga 100 kali lipat perak. Ya. Nah, sekarang itu emas segitu harganya. Konon akan terus membumbung karena dolar sekarang lagi gonjang-ganjing dengan kebijakan Donald Trump ya. Panik karena angka pengangguran di Amerika tinggi, kemudian barang-barang pada nggak laku, mahal. Lebih laku Cina. Nah, makanya itu perang dagang. Nah, kita yang tidak punya barang dan jasa katanya. Jadi nilai mata uang itu ditentukan oleh barang dan jasa. Kata Sri Mulyani ya, banyak ditentukan oleh barang dan jasa. Barang dan jasa bangsa Indonesia kurang dihargai oleh dunia. Sehingga kita rupiahnya segitu. Malah cenderung sekarang 17.000 ya Pak. 17.000 apa? Dolar. Kalau terus ini membumbung, maka rupiah ini harganya akan terus terjun. Kita lanjutkan. Nisabul fiddah wal ibil wa tamar tadi ya. Jadi nisab, apa kesimpulan dari hadis ini? Inna nisabal fiddah khamsatu awaq. Nisab perak itu sama dengan 5 uqiyah. Uqiyah itu pundi-pundi. Ya, 1 pundi-pundi itu biasanya isinya sekitar 40 ya. 40. Jadi 1 pundi-pundi dulu kan pakai kain dulu ya, diikat gitu kan. Ya, kantong itu isinya 40 segitu itu. Nah, 5 pundi-pundi berarti 200 dirham. 200 dirham itu setara dengan 595 gram perak. Ya, jadi dulu mata uangnya perak dan emas. Ini tidak dikenal depresiasi ya. Jadi tidak turun. Dulu perak 1 dirham bisa kebeli ayam. Ya. Harganya kan segramnya 17.000. Ya, 17.000 kali 3. 18 lah kali 3 berapa tuh? Sekitar 60 ya. 60.054. Kebeli nggak ayam, seekor ayam. Di zaman Rasulullah 1 dirham tuh kebeli ayam. 1 dinar kebeli kambing. Jadi dulu itu kalau berkurban itu 1 dinar. Nah, kita bandingin sekarang 4 gram 1/4 kali 1.500.000 saja. 6 juta lewat ya. 6.250.000. Kebeli nggak?
kebeli. Jadi itu tetap flat dia, tetap nggak turun dia. Tapi kalau Anda bandingkan dengan rupiah, satu gorengan dulu berapa? Sekarang udah 2.500 ya. Nah itu terus naik terus pasti itu. Itu bedanya. Emas dan perak itu tenang. Jadi kalau investasi cukup lama, sebaiknya dalam bentuk emas. Jangan kita buat rupiah, jangan dolar. Jadi kalau investasi cukup panjang, paling tidak 5 tahun ke atas. Kalau Anda punya uang 5 tahun ke atas, kira-kira nggak kepake, itu lebih baik ditabung dalam bentuk emas. Emas apa yang ditabung? Mestinya ya emas logam mulia. Seharusnya ya, karena kalau dalam bentuk perhiasan ada ongkos tersendiri untuk bikin bentuknya. Kan bahannya emas. Kalau logam mulia itu kan batangan, belum dibentuk, masih bahan. Sehingga cenderung itu standar. Bisa dijual kemana saja. Cuma curangnya, saya nggak tahu saya nggak tahu ini perbuatan curang apa enggak. Toko-toko emas ini bermain. Ya, dia bermainnya kenapa? Dia mengeluarkan kwitansi. Kalau bukan dari toko sendiri, dia tidak mau menghargai standar, akan diturunkan. Yang kedua, anehnya logam mulia toko di Cilegon ini, ya toko yang paling tua lah, yang Anda sudah tahu, saya nggak sebut, itu direkennya berdasarkan tahun Anda beli. Kan lucu itu. Menurut saya nggak bisa harga sekarang seharusnya. Tapi dia melihat Anda sudah masuk berapa tahun, direken. Jadi dia bermainlah di situ. Nah, hanya sedikit saja toko yang mau jualan logam mulia karena fluktuatif harganya, tergantung pengumuman dari Antam. Nah kemarin saja Antam kembali ya terkena kasus pembuatan curang ya, pembuatannya tidak murni, sama dengan Pertalite premium kemarin pertama. Itulah pokoknya kalau standar itu diacak-acak itu kacau jadinya. Kita kembali sini. Kesimpulan, ya tadi sudah ya. Wa tusawi mi'ata dirham fiddatan, dan setara dengan 200 dirham. Jadi dirham itu adalah koin perak, beratnya 2,975. Ya, jumlah yang dikehendaki 200. Jadi katakanlah 3, ini pukul rata 3 gram, berarti 600 gram. Ya, kalau angka validnya itu 595 gram. Itulah nisab perak. Ya, kalau Anda tipe orang yang mau nabung buat masa depan, itulah. Untuk sekolah anak itu lebih baik dalam bentuk emas. Tapi jangan lupa kalau sudah sampai 500, kalau perak mah jarang ya, berarti emas kurang lebih 85 gram, keluarkan 2,5%. Jadi kalau 85 juta sekitar berapa tuh? Ya sejuta itu 25.000 aja kali 85. Ya, sekitar itu. Yang kedua, la tathbutu zakat fil wujub fil hubub ila ba'da nashi wal hasad wa tasfiyah. Zakat pada biji-bijian ya, itu tidak wajib sebelum matang. Artinya sebelum siap dipanen. Kalau masih hijau belum wajib. Wal hasad serta dipanen, wat tasfiyah serta dibersihkan. Ya, jadi sudah dibersihkan baru. Jadi kalau yang masih ditangkai itu nggak boleh ditimbang berdasarkan bruto, harus net. Ya, sudah dalam bentuk gabah. Tapi orang-orang Merak, saya katanya, orang-orang petani-petani kita itu tidak dipreteli gabahnya karena bisa disimpan bertahun-tahun katanya. Ya, kebanyakan orang-orang dulu habis panen tuh
ditaruh aja begitu. Ya, di gubuknya. Nanti kalau mau dipakai, dia ambil aja berapa terus digiling. Itu katanya bisa tahan lama. Ya. Sekarang udah jarang ya. Kalau beras itu dalam waktu tertentu dia ular, ada ulatnya. Yang kalau kita mau banyak itu nggak bisa dia. Nah, kalau dalam bentuk gabah bisa. Saya dengar orang Merak masih itu. Ya. Iya, Baduy udah jelas, tapi Merak sini masih katanya. Dia yang punya sawah itu ditaruh, pokoknya dalam bentuk anunya aja, gabahnya itu. Masih tangkainya. Nanti kalau perlu dia ambil satu baru digiling. Katanya gitu. Itu cara pengawetan. Wa anna mu'nata nafaqata wa takalif dzalika 'alal malik. Zakat itu tidak dikenakan kepada upah. Ya, jadi kalau kita ngupain orang panen, upah panen tidak boleh masuk zakat, tidak boleh. Ya, tidak boleh dihitung zakat. Jadi harus bersih dulu, baru zakat lagi keluar. Kita ngupain nih, kita punya 1 hektar, upahnya berapa kita potong, zakatnya berapa dipotong itu nggak boleh. Ya, harus murni. Wala tathbutu zakat fit tamar wa samar alladzi tajib zakat illa ba'da ayyabdu salahuha. Pada kurma dan buah-buahan, ya, zakat tidak wajib sebelum ada maslahatnya, artinya mempunyai nilai jual. Tapi kan kebanyakan nggak semua buah itu dijual dalam bentuk matang, ya kan? Contohnya apa? Pisang, ya. Pisang kebanyakan dijual orang itu mentah, dibawa ke pasar. Ya kalau matang mah ya umurnya nggak bisa lama, apalagi kalau dari Lampung mentah-mentah itu. Kemudian ada lagi salak. Salak di Lampung hampir nggak laku karena sampai ke sini terlalu lama busuk ditimbun. Ya, jadi belum ada teknologi nyimpen salak. Padahal salak Lampung itu enak sekali. Lebih enak daripada salak Bali. Atau salak apa itu? Pondok dari Jogja. Salak Lampung itu enak sekali. Dia kalau muda nggak sepet tapi asem. Anda pernah nggak ketemu? Apalagi, waduh, kalau paling paleng mah salak sasahan. Salak sasahan itu luar biasa pahitnya. Sepet. Walaupun gedenya bukan main itu. Sepetnya luar biasa. Tapi kalau Lampung banyak yang dibabat. Saya lihat itu. Jadi ada jeruk, ada salak Lampung. Itu hampir tidak nyampe ke sini. Ya, dikonsumsi orang sana aja. Jeruk Lampung itu terkenal, dia ada bintik-bintiknya. Manisnya bukan main. Karena saya pernah lama di Lampung. Tapi hanya berlaku di situ aja, habis di situ. Jadi nggak sampai ke sini. Wong di situ aja kurang, buat apa sampai ke Jawa? Tuh. Nah, kebanyakan itu tadi ya, buah-buahan pun itu tidak asli nyampe ke kita. Menggunakan cara-cara pengawetan yang sebenarnya tidak manusiawi. Kadang-kadang pakai zat kimia, ya. Yang kemudian dikonsumsi kita mengakibatkan sakit. Jadi pengawasan ini kurang nih. Wa ayah maral basar wa yasfur. Jadi tandanya harus sudah merah tuh ya. Pokoknya kesepakatan lah. Atau kalau inab, kalau ini kurma terlihat merahnya. Wa tadubu fil halawat, dan sudah manis tuh. Jadi kalau masih mentah ya, itu tidak wajib, atau lagi masih di pohonnya. Nah, kita ganti pelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fiqhut tataruf, yaitu fikih tentang gerakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya pemikiran yang menyimpang adalah pemikiran bahwa penjara adalah tanda kebenaran.
Ada pemikiran penjara adalah merupakan alamat kebenaran. Maksudnya kalau orang di penjara itu sohor gitu, singkatnya. Ditangkap dan dipenjara sebagai narapidana teroris bukanlah tolok ukur bahwa seseorang itu benar. Ini nanti akan ada dalilnya, ya. Dalam pemikiran dan tindakannya, makin ditempatkan di penjara, yang makin menambah penderitaan bukanlah merupakan tolok ukur bahwa seseorang itu benar dalam pemikiran dan tindakannya, atau tolok ukur tingkat keimanannya. Fil haditsil marfu, dalam sebuah hadis marfu, syaka Yusuf alaihissalam ilallah. Nabi Yusuf mengeluh pada Allah. Jal azza wa jal tulal habsi, karena lama ditahan. Ya. Fa'auha Allah ilai, maka Allah pun menurunkan wahyu. Man habasaka ya Yusuf, siapa yang membuat Anda masuk penjara wahai Yusuf? Ditegur oleh Allah. Jadi waktu di penjara Nabi Yusuf ngeluh, lama banget ini. Ini gara-gara suruh ngingetin kan lupa kan? Karena ada teman sepenjara tuh, tolong ingetin saya nggak bersalah. Tapi begitu dia keluar nggak inget lagi. Ya, waktu menderita sama temen tuh. Tapi udah enak dia nggak inget. Man habasta nafsa, qad anta habasta nafsaka, haitsu qulta. Allah kemudian menegur Nabi Yusuf ketika beliau mengeluh. Allah mengatakan, bukankah kamu sendiri yang membuat kamu masuk penjara? Kok bisa? Ya karena dalam surat Yusuf, ya Allah menceritakan doa Nabi Yusuf. Salah satu doa Nabi Yusuf adalah Robbi, ya Tuhan, as-sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilai. Penjara lebih baik bagiku daripada ajakan yang mereka sampaikan padaku. Jadi kan diajak untuk dengan Zulaikha, ya. Daripada saya meladeni keinginan perempuan ini, lebih baik saya di penjara. Walau qulta al-afya ahabu ilayya la ufita. Kenapa Anda mengatakan penjara? Jadi yang menyebabkan Nabi Yusuf masuk penjara itu omongan Nabi Yusuf sendiri. Penjara lebih baik. Kenapa Anda tidak memilih kata lain? Makanya kita diminta berdoa itu hati-hati. Ya, ada seorang ulama tadi saya pernah cerita, ya Tuhan, kalau saja pagi dan sore aku mendapat makanan gratis, niscaya saya akan ibadah dengan khusyuk kepadamu. Cukup bagi saya. Lalu ditakdirkan suatu saat dia melintas pasar, ada orang kecopetan. Ya, dikejar oleh massa, lalu benda yang dicopet itu dilemparin, jatuh ke tangan ulama itu. Nah, tentu saja dia yang mendapat tuduhan mencopet, akhirnya masuk penjara. Nah, masuk penjara pagi dan sore makanan gratis. Lalu dia mengeluh, ya Tuhan, bukan ini maksudku. Nah, kamu kan mintanya gratis. Gratis tanpa kerja. Nah itu. Makanya kita jangan ngarang itu. Kenapa ada anjuran dari ulama, gunakanlah doa dari Nabi. Karena doa dari Nabi itu pasti bebas, aman lah singkatnya. Nabi Yusuf pun salah. Ya, ketika dia dihadapkan pada ajakan perempuan, dia, ya Tuhan, penjara lebih baik bagiku. Ditunjuknya penjara. Allah menegur setelah dia di penjara terlalu lama, dia ngeluh. Coba kalau kamu mengatakan afiat lebih baik bagiku, keselamatan lebih baik bagiku. Coba kamu katakan selamat, jangan katakan penjara. Jadi yang menginginkan penjara itu Nabi Yusuf sendiri. Maka oleh Allah dikabulkan masuk penjara. Kenapa kamu ngeluh? Ya, ditegur. Nah ini ya, kita jangan ngarang sendiri, itu akibatnya. Nabi saja bisa begitu. Kemudian sikap ekstrim lain, ya, dalam praktek pemurnian ajaran Islam di tengah realitas ahlul ahwa wal bidah. Kita ingin namanya purifikasi.
kepengen ngebersihin bid'ah lah, nggak kepengen yang kotor-kotor, ada niat begitu. Waqad tahaddatsa Rasulullah alaihi salam an ikhtilaf alladzi sayaqau bainal muslimin wa an tariqin najati minhu. Suatu saat Rasulullah bercerita tentang akan terjadinya perselisihan, ya, yang akan dialami oleh umatnya, dan bagaimana cara selamat dari perselisihan itu. Rasulullah bersabda, "Sataftariqu ummati ala thalathin wa sab'in." Umatku akan pecah menjadi 73 golongan. Sintani wa sab'una finnar. Yang 72 ada di neraka. Wa wahidatun fil jannah, yang satu di surga. Siapakah yang satu masuk surga itu? Semua golongan ngaku. Wah, itu saya. Mana saya? Muhammadiyah mengatakan Muhammadiyah, Persis mengatakan Persis, NU mengatakan NU. Begitu semua ngaku. Yang satu itu. Wahia mangkana ala misli ma ana alaihi yaum wa ashabi, yaitu mereka yang satu itu adalah seperti apa yang aku sekarang ada dan sahabat-sahabatku. Maksudnya yang dilakukan oleh aku dan sahabatku, itu yang kelak masuk surga. Qala Ibnu Taimiyah, berkata Ibnu Taimiyah, hum mangkana ala misli ma ana alaihi yaum wa ashabi sara mutamassikun bi Islam al-mahad al-khalis anis sawaib. Kata Ibnu Taimiyah, mereka adalah yang berpegang teguh dengan Islam yang murni, khalis, yang ikhlas dari noda-noda. Hum ahlus sunnah wal jamaah. Lalu Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada lain, mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Nah saudara, tentang ahlus sunnah wal jamaah ini semua juga ngaku, selain Syiah. Orang NU malah menamai aswaja, ya kan? Aswaja itu ahlus sunnah wal jamaah. Yang bukan NU dituduhnya Wahabi. Nah, gitu kan? Begitu kan? Nah, itu semuanya ngaku. Nah kita ini nggak tahu menahu urusan mereka, itu konflik mereka itu masa lalu. Kita jangan mewarisi masa lalu yang butek. Yang bagus-bagus kita boleh warisi, yang jelek-jelek jangan. Sehingga kita harus mempelajari perbedaan. Kalau memang ada dalilnya, kita toleransi. Itu aja. Itu cara paling selamat. Kalau enggak kita berantem nantinya sama orang. Beda dikit berantem. Ya, kita diimami oleh umat, diimami sholat subuh. Kita enggak kunut, imamnya kunut, berantem kita enggak mau berjemaah. Begitu juga yang biasa kunut diimami tidak berkunut, sholat lagi dia. Apa-apaan begitu. Ya kan? Kemudian salat tarawih yang 8 dengan 20. Yang 8 nggak mau ke 20, yang 20 nggak mau ke 8. Yang 8 dipecah-pecah lagi, ada yang 22, ada yang 44, yang 22 nggak mau ke 44, yang 44 nggak mau ke 22. Kan begitu nantinya, ya kan? Udah sebodoh amat tuh, mau 8, mau 20, mau nambah banyak. Padahal dari Rasulullah nggak ada ketentuan rakaat. Itu pendapat yang mutakhir. Tidak ada pendapat, tidak ada. Kita paling tidak menggunakan yang sedikit karena berjemaah. Nanti kalau mau nambah lagi malam, silahkan. Ya. Nah, terus gimana caranya? Keinginan yang menggebu-gebu untuk berada di jalan Islam yang murni, jalan sunnah Rasulullah SAW dan para sahabatnya, serta ingin mendorong firqah lain untuk juga memurnikan jalannya seperti jalan Rasulullah, tapi dengan tergesa-gesa ingin mengubahnya dengan tidak memperhatikan kaidah-kaidah amar ma'ruf nahi anil munkar, ditambah tidak memperhatikan fikih ikhtilaf. Nah, dia tidak kenal ikhtilaf, pokoknya yang beda dengan gurunya musuh tuh. Rusuh, musuh dan rusuh. Fikih untuk menghadapi perbedaan pendapat antara sesama muslim, akhirnya niat baiknya justru mengantarkannya pada sikap tataruf. Nah, tataruf itu ekstrim. Ya, kalau bukan satu guru, perangat, perengut. Sebenarnya ini tidak baik. Sebenarnya tidak baik. Contohnya begini, saya sebagai pedagang, ada orang ngeliat-ngeliat aja.
Melihat-lihat aja, beli mangga. Jangan begitu. Tetap aja kita sopan. Ya kan? Karena agama ini dibentuk oleh Rasulullah dalam hadis ayat-ayat ala tijarah. Hal adullukum ala tijarah. Mau aku tunjukkan perdagangan. Jadi mengajak orang itu seperti seorang sales. Seorang dagang, jadi merayu. Jadi kalau dia nggak mau beli, kita jangan merengut-merengut. Ya, paling tidak kenangan pertama itu, kesan pertama. Wah, ini orangnya sopan, dia datang lagi. Boleh jadi waktu itu dia nggak bawa uang. Tuh, kita harus begitu, jangan merengut. Contohnya begini, kita ketemu orang yang bukan seguru seilmu. Gimana kabarnya Pak? Baik, Bapak kemarin mudik enggak? Ditanya, basa-basi sebenarnya itu, basa-basi. Tapi atas kesopanan kita dia nanya lagi. Bapak selama ini ngaji, kena tuh. Kena dia, satuan. Tapi sebaliknya kita perangkat, ini sudah banyak komplain, saya sampaikan, komplain di mana-mana. Jadi saya sampaikan sudah banyak komplain. Kenapa sih orang itu perangat-perangut? Salah apa saya? Cuma gara-gara nggak mengikuti dia. Kan orang itu punya latar belakang yang berbeda. Ya kan? Punya latar belakang yang berbeda. Jadi jangankan kepada sesama muslim, kepada non muslim pun kita tetap baik. Lama-lama karena baiknya itu dia tertarik. Karena hari ini orang tertarik tuh karena akhlak. Kalau zaman Rasulullah sama akhlak. Jadi banyak orang tertarik untuk bisa belajar butuh waktu panjang. Ya, seorang yang nggak tahu menjadi tahu itu butuh waktu yang panjang. Wong kita yang udah tahu aja masih banyak yang belum tahu. Tuh. Kemudian berikutnya adalah merasa benar sendiri, meremehkan orang lain. Nah ini sikap seperti ini akan berujung pada ekstrim. Bentar lagi ya. Merasa benar sendiri sehingga menolak kebenaran yang sesungguhnya yang datang dari orang lain, diiringi dengan sikap meremehkan orang lain. Meskipun sebenarnya orang yang tersebut benar, karena dianggapnya orang tersebut keliru. Nah, jadi melihat orang lain keliru, kita yang benar. Ini juga mengantarkan kita sikap ekstrim. Yuqalu ghamata fulan. Suatu saat di zaman Umar bin Khattab, seorang fulan telah melakukan ghamat. Nah, ghamat itu apa? Istasgharahu, mengecilkan, meremehkan. Wa fil hadis akhrajali Imam Muslim, ada hadis Muslim, Rasulullah mengatakan begini, al-kibru batarul haq. Yang namanya sombong, ya, itu adalah melawan kebenaran. Wa ghamtun nas, dan mengecilkan orang, meremehkan orang. Dalam hadis yang dikeluarkan Muslim tadi ya, maksudnya adalah meremehkan mereka dan menganggap mereka tak berharga, memandang rendah mereka. Maksudnya adalah bersikap angkuh terhadap kebenaran, maka dia tidak mau menerimanya. Ya. Jadi meremehkan orang lain dan meremehkan mereka. Ini salah satu sikap yang membuat kita bersikap ekstrim. Lalu berikutnya adalah bersikap eksklusif terhadap lingkungannya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, badal Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dengan asing dan akan kembali seperti awalnya, maka beruntunglah orang-orang yang dibilang asing. Jadi kita akhirnya mengasingkan diri. Padahal bukan dimaksudkan, bukan kita. Ya, kita berusaha membuat bentuk seperti yang disabdakan oleh Rasulullah. Sungguh Abu Sa'ad Khudri meriwayatkan Rasulullah ditanya, orang seperti apakah yang paling afdal? Pernah sahabat bertanya, Qila ya Rasulullah ayun nas afdal, manusia apakah yang paling afdal? Qala Rasulullah, mu'minun yujahid fi sabilillah binafsi wa mali, yaitu orang yang berjihad di jalan Allah dengan diri dan hartanya. Sumaman, kemudian siapa? Mu'minun fi sya'bin minasyi'ab yaltaqillah wa yad'ullahan nas min syarih. Dia beriman, ya, kemudian dia bertakwa pada Allah dan meninggalkan manusia dari kejahatannya.
Orang mukmin, nah itu. Lalu siapa lagi Rasulullah? Seorang mukmin yang berada di sebuah lembah, bertakwa kepada Allah, meninggalkan manusia agar orang lain tidak terkena keburukan. Kita menghindar orang karena kita takut. Lembah adalah celah di antara dua gunung. Nah, lalu kemudian diwujudkan dalam bentuk menyendiri. Menyendiri, menghindari pasar, menghindari toko. Jadi mempersulit diri sendiri. Jadi dia akan beranggapan makanan dari pasar itu haram. Karena nggak jelas itu dari mana, sehingga nanam sendiri itu. Itu kan mempersulit diri sendiri itu. Nah ini akibat dari pemahaman yang salah. Ya, Rasulullah mengatakan kalau sudah terlalu banyak fitnah, kamu hiduplah sendiri. Nah, lalu diwujudkan dalam bentuk begitu, menghindari pasar, menghindari toko, udah nggak mau. Ya, seperti orang Baduy gitulah. Jadi nggak mau benda-benda dari luar. Imam Nawawi mengatakan menyebut keutamaan uzlah dibanding berkumpul dengan orang lain dalam masalah ini terjadi perbedaan sudah masyhur. Mazhab Syafi'i dan kebanyakan ulama berpendapat berkumpul dengan orang lain adalah lebih utama dengan syarat harus tetap berharap selamat dari fitnah. Mana yang lebih bagus, bergaul atau menyendiri? Tuh, yang bagus itu bergaul, bermasyarakat. Jadi diharapkan masyarakat akan ngikut dia. Ya, contohnya kita nggak suka pada pengurus masjid, jangan benci masjid gara-gara pengurus. Kan begitu kan? Kadang-kadang dikaitkan. Gara-gara benci 1-2 orang pengurus masjid, benci masjid. Lu masjid kan punya kita, nggak ada kaitannya. Sementara pengurus sifatnya sementara. Nah, saya sudah banyak belajar tuh. Sudah banyak belajar. Jadi kita jangan justru menjauhkan diri. Terjadi di pesona. Di pesona. Dulu teman-teman kita. Lalu orang-orang yang tradisional, yang pakai kunut, pada nggak terima. Ya, mereka dianggap ini beda, lalu digusur nih. Digusur. Teman-teman digusur. Ustadz Bahri ini sampai nyingkir. Ustadz Bahri, dia pakai teori itu nyingkir lebih selamat. Tapi salah yang nyampe Syarif Hidayatullah nggak nyingkir sepanjang belum diusir. Kalau nggak diusir tetap diundang, saya datang. Walaupun yang saya omong ini kadang-kadang nggak sesuai dengan saya. Omong ini terus. Nah kemudian pada periode berikutnya teman kita lagi yang jadi. Tuh, kalau saya belum nyingkir kan beruntung. Tapi yang sudah nyingkir, kadung sudah pergi, nggak bisa dipanggil lagi. Nah itu. Jadi kita jangan menilai sesuatu karena orangnya. Gitu kan? Jangan Anda punya istri ngejengkelin lalu benci sama mertua. Jangan. Sama dengan begitu. Ya kan? Bentrok sama istri, jengkel sama mertua. Mertua dimusuhin. Nggak boleh lah, nggak ada kaitannya itu, Bang. Kita sering begitu ya, ke bawah ya, gara-gara berantem sama istri, nggak negor mertua, nggak boleh. Jadi sengit sama pengurus masjid, benci masjid, nggak berkunjung lagi, nggak boleh. Jadi dua hal yang berbeda. Kita harus bijaksana dalam memutuskannya. Nah itulah saudara, karena waktu kita sudah habis, inilah bibit-bibit kita menjadi ekstremis ya. Mudah-mudahan kita terlindung oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kajian pagi ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat, dan semoga anak-anak kita dimudahkan hidupnya oleh Allah, diberikan takdir menjadi hambanya yang saleh dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.